Bab 224. Kekuatan formasi pedang. Warrior yang memandang Lion, tertawa kecil, dan berkata, "Tentu saja aku menunggumu. Tunggu aku." Kelopak mata Lion berkedut, lalu mencibir, "Bajingan, apakah kamu pikir aku akan tertipu olehmu?" Warrior yang mengangkat bahu, lalu tersenyum, "Aku pikir kamu seperti akan tertipu. Benarkah?" Lion mencibir, lalu berjalan menuju warrior yang perlahan, dan berkata sambil berjalan, "Lihat, aku di sini, kali ini aku benar-benar di sini." Sambil berbicara, Lion sudah berjalan 3 kaki di depan warrior yang, dan kemudian berkata, "Lihat, aku di sini." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Beranikah kamu melangkah maju? Apa yang tidak berani? Hanya mengambil 1 langkah, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu mengambil 2 langkah?" Kata Lion, dan kemudian mengambil 2 langkah lagi menuju warrior yang. Ketika kaki Lion baru saja jatuh ke tanah, warrior yang menghela nafas lega di hatinya, dan kemudian menggerakkan hatinya, tiba-tiba. Zen. Di sekitar Lion, tiba-tiba terdengar suara pedang. Segera, dirinya melihat 36 lampu emas digantung di tanah di sekitar Lion. 36 lampu emas naik ke langit. Saat berikutnya, di bawah kendali warrior yang, 36 cahaya keemasan diarahkan ke arah Lion di tengah formasi pedang. Dengan kecepatan dan kekuatan itu, yang ada di tengah, mata Lion menyusut dengan hebat. Karena kali ini warrior yang menampilkan jiwa pedang. Di bawah restu jiwa pedang, kecepatan dan kekuatan ke-36 pedang hitam itu sangat mengerikan. Kemanapun mereka lewat, suara semburan udara seperti petasan yang menyala, terus-menerus terdengar di lapangan. Turbulensi di ruang di mana pedang hitam berlalu, dan momentumnya sangat mengejutkan. Kali ini Lion sedikit takut. Ya, saat merasakan kekuatan dari 36 pedang hitam, Lion tidak takut untuk pertama kalinya, tapi sedikit takut. Karena jiwa pedang yang terkandung dalam pedang hitam sudah bisa mengancamnya. Ya, yang ditakutinya adalah jiwa pedang. Sebenarnya jiwa pedang, keberhasilan kecil, seberapa besar manusia ini di depanmu? Apakah kurang dari 20? Jiwa pedang dan keberhasilan kecil dalam waktu kurang dari 20 tahun, jika ia dibiarkan terus berkembang, maka Lion tidak sempat memikirkannya, karena 36 pedang hitam sudah tiba di hadapannya. Aum. Demikian pula, kali ini dia masih memulihkan tubuhnya tanpa ragu-ragu. Begitu dia memulihkan tubuhnya, 36 pedang hitam membawa kekuatan mengerikan dan menembak langsung ke arahnya. Ping. Ujung pedang hitam langsung menancap di kulit keras Lion. Namun, pada saat ini, Lion tiba-tiba menamparkan kedua telapak tangannya ke tanah, dan kemudian momentum yang mengerikan bergegas keluar dari tubuhnya dan mengeluarkan 36 pedang hitam. Namun, 36 pedang hitam baru saja terpental, dan saat berikutnya berbalik menembak ke arahnya lagi. Lion tidak akan menghukum 36 pedang hitam kali ini. Masing-masing dari 36 pedang hitam memiliki jiwa pedang yang tajam, dan harus dipatahkan. Mudah untuk membuka pertahanannya, meskipun dia tidak bisa membunuhnya sekaligus, tetapi dia benar-benar tidak perlu menderita darah dan daging ini. Oleh karena itu, ketika 36 pedang hitam menembaknya lagi, dia melompat dan menukik ke arah warrior yang tidak jauh. Jelas, dia juga tahu bahwa hanya menyelesaikan warrior yang adalah akarnya. Namun, pada saat ini, dia tidak melihat sudut mulut warrior yang terangkat sedikit, dan senyum di matanya sangat dalam. Ketika Lion berukuran besar datang 2 kaki di depan warrior yang sedikit menekuk kakinya, terdiam sesaat,
lalu melompat ke udara. Warrior yang dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang roh ungu muncul di tangannya, dan kemudian warrior yang membanting singa di depannya. Teknik pedang spiritual. Dengan suara warrior yang, ujung pedang-pedang roh ungu tiba-tiba menyemburkan lebih dari 20 energi pedang. Warrior yang harus ganas setiap saat, karena 20 energi pedang memiliki berkah jiwa pedang. Dalam jarak yang begitu dekat, ditambah dia menabraknya lagi, sehingga Lion tidak bisa mengelak sama sekali, sehingga dia hanya bisa menyesali energi pedang. Ping Peng. Energi pedang dengan mudah menembus pertahanan Lion, mengeluarkan lebih dari 20 lubang darah di tubuh besar Lion. Juga telah datang ke depan warrior yang, dan telapak tangan Lion menepuk dada warrior yang baru saja melakukan teknik pedang spiritual. Warrior yang juga tidak bisa menghindar. Tentu saja, dia tidak akan duduk dan menunggu kematian. Dia mengepalkan tangan kanannya, cahaya keemasan memancar dari tinjunya, lalu meledakkan langsung ke kepala Lion. Telapak tangan yang puluhan kali lebih besar dari tinjunya. Ping. Ada suara rendah dan tumpul di lapangan begitu dia menyentuh telapak tangan raksasa Lion, warrior yang mengecilkan pupilnya, dan kemudian sebuah kekuatan besar menyerang, dan warrior yang menyemburkan darah. Dan kemudian tubuhnya terbang ke belakang. Setelah terbang lebih dari 20 kaki, dia berhenti setelah mematahkan beberapa pohon besar. Dan tepat ketika Lion hendak memenangkan pengejaran, 36 pedang hitam tiba-tiba berbaris lurus, yang pertama terhubung, berubah menjadi cahaya keemasan, dan melesat ke arahnya. Aum. Lion mengangkat kepalanya dan berteriak, lalu mengangkat lagi telapak tangan singa besar itu, lalu menamparkan keras pedang hitam yang terhubung itu. Such. 36 pedang hitam itu tidak terlempar ke udara, tetapi dengan mudah menembus telapak Lion, menusuk lubang darah di telapak tangan Lion, dan kemudian menghadapinya dengan kecepatan tanpa henti, menyerang di belakang telapak tangan Lion. Melihat itu, mata besar Lion mengerut hebat. Jelas, dia tidak menyangka pedang hitam yang diberkahi oleh jiwa pedang akan begitu menakutkan. Saat ini, dia ingin menghindarinya. Mungkin, tapi dia tidak duduk menunggu kematian, malah menggoyangkan tubuhnya dan membiarkan 36 pedang hitam yang semula menusuk tenggorokannya menembus dada kirinya. Such. 36 pedang hitam tidak memiliki kesulitan melalui dada kiri Lion. Lubang besar darah mencolok di dada kiri Lion, tetapi belum pada akhirnya. 36 pedang hitam baru saja melewati dada kiri Lion, dan sekali lagi mengubah formasi pedang, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke kepala Lion, membentuk lingkaran, dan kemudian terjun lurus ke arah Lion di bawah. Mata Lion menciut hebat. Ia yang sudah terlanjur merasakan kengerian pedang hitam ini, tentu tidak berani menyesali pedang hitam itu. Telapak tangannya terbanting. Ia menamparkan tanah, dan dengan bantuan kekuatan tanah, ia sekali lagi bergegas menuju warrior yang sedang bersandar di pohon besar dan mengendalikan formasi pedang di kejauhan. Monster hitam kuat dalam pertahanan fisik dan serangan kekuatan. Pertahanannya saat ini tidak berpengaruh di depan warrior yang, karena dengan berkat keberhasilan kecil, pedang hitam dapat dengan mudah mematahkan pertahanannya. Oleh karena itu, salah satu keunggulannya dalam menghadapi pendekar hitam telah menghilang. Sekarang ia hanya memiliki satu keunggulan lagi, yaitu kekuatan serangan fisik. Meskipun tubuh fisik warrior yang juga sangat kuat, itu masih jauh lebih buruk daripada dia. Melihat serangan Lion, kulit warrior yang berubah, dan pada saat ini, macan tutul ungu di bahu warrior yang tiba-tiba meledak menjadi tekanan yang tak terlihat. Macan tutul ungu berbalik ke arah Lion. Ketika terkena paksaan macan tutul ungu, kecepatan Lion tiba-tiba berhenti,
dan matanya menatap macan tutul ungu. Di matanya, tidak ada penyembunyian keterkejutan, karena dia menemukan bahwa macan tutul ungu ini ada di depannya. Tekanan darahnya benar-benar efektif padanya, membuatnya merasa gemetar di lubuk jiwanya. Apa asal-usul si kecil ini? Pikiran ini melintas di benak Lion, dan kemudian dia tanpa pamrih melepaskan aura kekuatan level spiritnya, menahan tekanan darah macan tutul ungu dengan suara mendengus dingin, lalu menembak ke arah warrior yang bersandar di pohon, tidak bisa membunuh si kecil ini. Dia tidak berani membunuhnya, bukan hanya karena perintah Tiger, tetapi juga karena dia pikir asal-usul si kecil pasti hebat. Lion tidak ingin memprovokasi kekuatan di belakangnya. Sedikit tidak bisa, dan tidak berani membunuh, tetapi warrior yang di depannya akan tetap membunuh. Telapak tangan Lion bercampur dengan semburan udara yang tajam dan menusuk, menekan lurus ke arah warrior yang. Sebelum telapak tangan Lion tiba, angin besar langsung bersandar pada warrior yang. Pohon besar itu ditekuk menjadi bentuk yang aneh. Melihat telapak tangan besar Lion, mata warrior yang sedikit menyipit, dan dia akan menjalankan energi hitam di tubuhnya. Begitu berbalik, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak memiliki energi hitam di tubuhnya saat ini, dan sekarang dia ingat bahwa penguasaan ilmu pedang sebelumnya dan penggunaan energi pedang telah menghabiskan energi hitamnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan pikirannya bergerak. Manik-manik iblis darah tersembunyi di pusaran pusat energi dantian, energi hitam berwarna emas perlahan bangkit ke atas. Dan tepat ketika dia akan menggunakan manik-manik iblis darah, pada saat ini, sebuah tawa keras tua tiba-tiba terdengar di tempat. Ya, energi hitam, jiwa pedang yang berusia kurang dari 20 tahun, dan sekte pedang akhirnya menghasilkan orang yang layak selama ribuan tahun. Kekuatan alam bawaan tidak hanya bertahan begitu lama di bawah kekuatan level spirit, tetapi juga melukai kekuatan level spirit. Kamu memiliki gaya seorang Tao tua. Haha. Selesai bicara, seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah Tao dengan labu anggur yang melingkar di pinggangnya muncul dengan aneh di depan warrior yang bersambung.